Avengers! Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Sakpol. Saya kan orang luar. Saya penderita. Saya aslinya 2 orang. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Haidia Maharani dengan NIM 2404106006. Di sini saya dari kelas PGM 4. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi UAS mata kuliah PPKN. Selamat menonton semuanya. Happy watching. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas. Yang pertama, apa itu identitas? Identitas adalah ciri khas yang membedakan seseorang dengan orang lain. Identitas terbentuk dari pengalaman hidup, nilai yang dianut, serta lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berinteraksi. Identitas tidak muncul secara instan, tapi berkembang terus-menerus melalui keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Selanjutnya, identitas di lingkungan rumah atau keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama anak mengenal nilai kehidupan. Orang tua berperan besar dalam membentuk identitas anak melalui pola asuh dan kebiasaan sehari-hari. Dalam keluarga, identitas budaya dikenalkan melalui tradisi, makanan khas, dan kebiasaan daerah. Identitas suku diwariskan secara adat dan nilai yang diajarkan secara turun-temurun. Identitas bahasa dibentuk melalui penggunaan bahasa ibu di rumah. Sedangkan identitas agama ditanamkan melalui nilai pembiasaan ibadah dan teladan perilaku orang tua. Kemudian identitas lingkungan sekolah bersama teman. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga tempat anak membangun identitas sosial. Melalui interaksi teman sebaya, siswa belajar menghargai perbedaan suku, budaya, ras, dan juga agama. Dan juga bersikap toleran terhadap perbedaan bahasa serta menghormati keyakinan agama. Lingkungan sekolah yang harmonis membantu siswa menjadi tumbuh yang pribadi percaya diri dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, identitas dalam masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan yang lebih luas untuk membentuk dan mempertahankan identitas. Identitas budaya terlihat dari adat istiadat dan kesenian daerah. Identitas suku tampak dari kesamaan asal-usul adat, bahasa tercermin dari penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Sedangkan identitas agama berperan dalam membentuk nilai moral, perilaku sosial, dan kehidupan bermasyarakat yang rukun. Sebagai kesimpulan, identitas diri yang melalui interaksi yang berkelanjutan di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, suku, agama, kita bisa menciptakan kehidupan yang harmonis, toleran, dan tetap menjaga persatuan sebagai bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan merupakan kekayaan bangsa. Keberagaman ini harus disikapi dengan saling menghormati dan toleransi agar tetap tercipta persatuan. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang menegaskan bahwa perbedaan bukan penghalang melainkan kekuatan bangsa. Dengan menghargai perbedaan tradisi dan melestarikan budaya, kita turut menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI serta sikap menjaganya. Lingkungan rumah dan sekolah berperan penting dalam membentuk karakter dan juga sikap kebangsaan. Di rumah, anak belajar nilai kebersihan, disiplin, gotong royong, dan tanggung jawab sebagai dasar cinta tanah air. Di rumah yang mencerminkan nilai NKRI ditandai dengan kebersihan, kebersamaan, kepedulian sosial, serta pelestarian budaya. Selain itu, sekolah menjadi tempat siswa belajar hidup dalam keberagaman dan menanamkan nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan. Menjaga lingkungan rumah dan sekolah dapat melalui tindakan sederhana seperti menjaga kebersihan, menghemat energi, dan merawat fasilitas bersama sebagai wujud cinta terhadap
terhadap NKRI. Sebagai kesimpulan, menjaga lingkungan rumah dan sekolah berarti turut menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang lingkungan tempat tinggal sebagai bagian NKRI serta pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa, dan kelurahan dan kecamatan merupakan miniatur NKRI. Di sanalah nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. RT dan RW berperan sebagai wadah musyawarah, kerja bakti, dan penghubung antara warga dengan pemerintahan. Desa, kelurahan, kecamatan mendukung pelayanan publik, pembangunan, serta ketertiban masyarakat. Keberagaman suku, agama, budaya yang membutuhkan kerjasama, toleransi, dan saling menghormati agar tercipta kehidupan yang rukun. Sebagai kesimpulan, dengan menjaga dalam menjaga kerjasama dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal, kita turut menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan tempat terdekat yang membentuk karakter dan sikap kebangsaan seseorang melalui nilai Pancasila, persatuan, dan cinta tanah air mulai ditanamkan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan rumah dan sekolah berarti ikut menjaga keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama ada karakteristik lingkungan rumah sebagai NKRI. Lingkungan rumah mencerminkan sikap kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya meliputi yang pertama itu ada kebersihan dan kesehatan sebagai budaya hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua, gotong royong dan kebersamaan anggota keluarga dan juga tetangga. Yang ketiga, pelestarian budaya lokal bagian dari keberagaman bangsa. Yang keempat, ada pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Yang kelima, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan rumah yang baik mencerminkan nasionalisme dan kepedulian terhadap NKRI. Yang kedua ada karakteristik lingkungan sekolah sebagai NKRI. Sekolah merupakan tempat pembentukan karakter kebangsaan secara formal. Karakteristik lingkungan sekolah sebagai bagian NKRI antara lain yang pertama ada pelaksanaan upacara bendera yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah. Yang ketiga gotong royong untuk menjaga kebersihan sekolah. Yang keempat pemilihan ketua kelas. Yang kelima kegiatan pramuka untuk membentuk disiplin dan tanggung jawab. Yang kelima ada peringatan hari besar nasional untuk menanamkan nilai kebangsaan. Yang ketujuh ada sekolah menjadi miniatur kehidupan berbangsa yang menjunjung persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga ada sikap saling menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah adalah bagian NKRI dapat dilakukan dengan yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua menghemat air dan listrik, ketiga menjaga kebersihan dan fasilitas umum, yang keempat aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong, yang kelima itu ada menjaga sikap saling menghormati di rumah dan sekolah. Lingkungan rumah dan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang berkarakter dan cinta NKRI. Dengan menjaga kebersihan, kebersamaan, dan nilai kebangsaan, kita turut memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa semuanya. Dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.